Guys, gue menemukan salah satu website juga yang menurut gue akan mengedukasi kita semua. Jadi di sini ada daftar investasi bodong yang disikat OJK. Nih ya, gue menemukan berita ini di CNBC Indonesia ya. Di sini membahas tentang beberapa kegiatan usaha tanpa izin ya. Dan ini ketahuan sama Satgas Waspada Investasi. Nah, ini ada beberapa ya. Pertama PT Saratoga Investama Reksadana. Jadi PT Saratoga Investama itu seperti yang kalian tahu pemiliknya itu adalah Sandiaga Uno ya. Nah, tapi itu yang real. Ini yang duplikat. Sering banget tuh investasi bodong tuh ngeduplikat investasi yang asli jadiin investasi bodong ya. Misalkan contoh kalian mungkin sering ditawarin investasi yang emang dia legal. Ternyata platformnya itu dia beda, itu bisa jadi ilegal. Contoh, misalkan gue juga pernah tuh ya tahu ada aplikasi bibit kan. Aplikasi bibit itu kan legal ya, kalau yang aplikasinya. Tapi kalau itu dia di Telegram ya, transaksinya investasi di Telegram atau berbentuk titip dana, itu adalah investasi bodong. Jadi dia menduplikat investasi bodong itu. Jadi harus hati-hati guys. Ya. Kedua, ada yang namanya robot trading DNA Pro. Ketiga, ada robot trading Pansaka. Keempat, ada FX Family. Kelima, ada Fahrenheit Robot Trading. Keenam, ada Indonesian Crypto Exchange. Dan yang ketujuh, ada Smart Gold. Nah, di sini ya, itu merupakan beberapa investasi yang ilegal di Indonesia. Ada yang berbentuk robot trading, ada yang berbentuk kayak semacam kripto, ya. Ada yang semacam kayak misalkan apalagi nih, kayak forex. Jadi tuh kalian mesti perhatikan baik-baik lembaga pengawas itu seperti apa. Ya, jadi investasi bodong tuh banyak banget, investasi legal tuh banyak banget guys, karena mereka tidak terdaftar. Nah, nanti setelah ini, gue akan coba kasih tahu ke kalian ya tips supaya kalian bisa terhindar dari investasi bodong. Ikuti terus yuk. Nah, tadi kan kalian udah saksikan sendiri kan bahwa banyak juga investasi yang ilegal di luar sana, terutama Satgas Waspada juga udah benar-benar mantau mereka juga, bahkan sudah memberikan daftar yang ilegal juga ya ke mereka. Nah, sekarang gue akan memberikan tips ke kalian juga dalam berinvestasi supaya terhindar dari investasi bodong. Yang pertama, yang mesti kalian terapkan itu adalah satu, lihat legalitas dari investasi yang kalian mau jalani. Ya, apakah dia sudah terdaftar di OJK atau Bapepti? Nah, sebenarnya ini agak tricky guys ya. Kalau misalkan kalian mau berinvestasi, cek lembaga pengawasnya. Harus legal di Indonesia. Ya, kalau bisa legal di Indonesia. Bukan kalau bisa, harus legal di Indonesia. Jadi kalau misalkan OJK ya. OJK itu kalau kalian ada yang nawarin investasi reksadana, saham, equity crowdfunding, peer-to-peer lending, itu tuh lebih ke OJK. Tapi kalau misalkan ada yang nawarin, misalkan lebih ke cryptocurrency, forex, atau mungkin lebih ke emas, komoditas lain, nah itu lebih ke ranahnya Bapepti. Jadi pastikan mereka itu secara legalitas itu udah benar-benar ada. Nah, cara tahunya gimana? Cara tahunya adalah kalian coba search di Google investasi yang kalian jalani. Itu benar-benar ada atau tidak, ya. Kalau misalkan tidak ada, mendingan jangan, ya. Dan itu dipastikan benar-benar ya. Itu nomor satu. Yang kedua, ya, itu adalah riset lebih dalam soal investasi yang kalian jalani. Dari sistem kerjanya seperti apa. Nah, apakah masuk akal gitu ataupun tidak gitu. Ini yang harus kalian terapkan. Yaitu apakah dia misalkan menawarkan profit segitu, apakah benar atau enggak. Misalkan dia menawarkan 20% dalam 6 jam, itu berarti impossible, itu berarti bohong gitu. Karena tidak ada investasi yang secepat itu. Gitu ya, kecuali lu mungkin trading gitu. Itu pun lu harus punya kemampuan yang gila. Kalau misalkan lu kemampuannya masih sedikit, itu susah guys gitu. Nah, jadi kalian mesti perhatikan dulu ya, benar-benar masuk akal nggak yang dia tawarin ini, dan resikonya apa. Kalau ternyata dia resikonya juga sepadan, berarti itu benar. Kalau resikonya itu tidak sepadan, berarti itu investasi bodong. Jadi perhatikan apa yang dia tawarkan juga gitu. Sistem kerjanya seperti apa. Nah, kayak gitu ya. Jadi sistem kerja juga itu bisa berkaitan dengan ya kayak misalkan gini. Kamu harus tahu dalam berinvestasi itu berapa pihak yang terlibat. Misalkan reksadana. Reksadana itu apa sih? Reksadana pihak yang terlibat ada produk reksadananya, ada manajer investasinya, ada agen penjual efek reksadananya, ada juga bank kastedian, ada juga
pihak OJK, ada juga pihak KC. Oh, gimana cara kerjanya mereka? Ya seperti itu, kalian membeli produk reksadana yang mana adalah milik dari manajer investasi melalui aplikasi investasi. Ya, jadi ketika kalian udah ngerti sistem itu, otomatis si investasi bodong ini nggak bisa tembus. Kenapa? Karena kalian udah ngerti. Misalkan saham, oh saham itu seperti apa sistemnya? Saham, terus ada aplikasi. Nah, aplikasi itu bisa jadi punya sekuritas juga. Nah, nanti dari sekuritas bagaimana? Itu tuh harus jelas gitu. Bagaimana mereka dapatkan keuntungan, misalkan ada yang dengan potongan, ya. Potongannya itu di mana? Misalkan entah dari spreadnya, ya, perbedaan harga jual harga beli. Ada yang mereka juga dapat keuntungan, misalkan kalau reksadana, itu dari sharing fee. Itu tuh harus jelas. Dan ketika udah jelas, ya berarti ini investasi real. Yang kedua. Yang ketiga, pastikan investasinya itu di aplikasi, bukan di Telegram. Karena kalau misalkan investasi di aplikasinya langsung, berarti itu real. Sedangkan yang di Telegram itu investasi pastinya bodong. Kenapa? Karena ini bukan hanya diomongkan oleh gua, tapi dari Satgas Waspada juga seperti itu, ya. Kalian bisa lihat sendiri beritanya. Nah, kalau misalkan kalian udah investasi di aplikasi, itu pun juga belum tentu benar ya. Itu pun harus lihat legalitasnya, ada OJK atau Bapepti gitu. Kalau misalkan udah benar, ya sudah. Berarti kalian sudah melakukan dengan benar. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, itu adalah lihat foundernya. Foundernya itu siapa gitu. Kalau misalkan foundernya itu jelas ya, misalkan ada orangnya di Google, berarti itu benar. Kadang-kadang gue juga menemukan bahwa investasi yang foundernya itu tuh sebenarnya nggak ada, bahkan nggak ada gitu, orangnya udah meninggal lama. Nah itu, jadi mesti dilihat juga gitu. Bahkan kalau orangnya udah meninggal lama, terus investasi itu belum ada kan aneh gitu loh. Kayak udah terlalu lama gitu. Kayak misalkan nih, oh nih ada investasi namanya A, ternyata yang menemukan Julius Caesar gitu. Itu kan nggak masuk akal berjaman itu gitu. Misalkan ya itu udah terlalu lama banget gitu. Masa aplikasinya udah ada sekarang yang nemuin udah mati lama. Nah itu kalian harus masukin ke logika kalian seperti itu. Jadi pastikan semuanya itu benar-benar kalian perhatikan dari yang ditawarin, dari legalitasnya seperti apa, cara kerjanya bagaimana gitu, foundernya siapa gitu. Ketika beberapa step itu kalian bisa lakukan dengan baik, tentunya kalian bisa terhindar dari investasi bodong dan tawaran-tawaran yang menggiurkan gitu ya. Karena bisa jadi teman kalian, orang-orang terdekat kalian, ya termasuk keluarga, itu kan mereka juga nggak ngerti, mereka nyampein informasi dan ternyata informasi itu salah ataupun sesat. Ya makanya ketika kita menerima informasi apapun, entah itu dari keluarga, entah dari siapapun, jangan langsung kita terima mentah-mentah. Karena bisa jadi mereka juga mendengar dari orang yang salah gitu. Makanya kaji dulu lebih dalam apakah informasi yang mereka beri itu benar atau tidak. Mudah-mudahan setelah dengan adanya video ini kalian bisa terhindar dari investasi bodong. Dan tentunya kalau kalian merasa setelah ini ya kalian tuh ingin berbuat kebaikan lah ya. Kalian bisa share aja video ini dan sampaikan ke orang-orang bahwa ini loh supaya mereka terhindar dari investasi bodong. Bayangkan kalian melakukan satu hal ini, kalian tuh bisa membantu orang supaya mereka bisa tidak hilang miliaran, ratusan miliar, ratusan juta. Kalian bisa nge-save itu. Kalian udah bisa bantu orang dari langkah pertama dengan kalian men-share konten ini juga. Tapi balik lagi semuanya keputusannya ada di kalian juga ya guys. Seperti itu ya, bila mana kalian juga merasa konten ini sangat bermanfaat, kalian bisa subscribe, like, dan komen di video ini. Komen yang positif ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.